Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian bedah buku tentang kisah-kisah Nabi yang berjudul Risalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karangan siapa? Kanjeng Raden Tumenggung, Kanjeng Raden Penghulu, Haji Muhammad Wardan Diboningrat, yang merupakan ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah paling lama dan juga merupakan penghulu Keraton Ngayu Jakarta Hadiningrat, dan beliau alumni Mu'allimin, madrasah tercinta kita. Pada pembahasan yang lalu telah kita bahas 4 Fantastic Four, ya? 4 orang yang itu menolak penyembahan berhala. 4 orang yang berangkat mencari kebenaran ilahi. 4 orang yang itu mencari hakikat dari agama Ibrahim, agama Hanifiyah yang telah mulai memudar di negeri Arab dengan adanya penyembahan berhala. Lalu setelah itu 4 orang tersebut siapa saja? Yang pertama adalah Waraqah bin Naufal, yang kedua Ubaidillah bin Jahash, lalu Utsman bin Huwairis, yang terakhir Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, Hasan. Baik. Dari 4 orang tersebut yang paling fenomenal adalah salah satunya Zaid bin Amr bin Naufal bin Nufail. Beliau memiliki kisah yang sangat panjang. Dikatakan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali menolak penyembahan berhala dari 4 orang tersebut. Lalu setelah itu kisah beliau sangat luar biasa. Beliau ingin mencari kebenaran ilahi dengan yang namanya itu uzlah. Ada yang tahu uzlah? Uzlah adalah mengasingkan diri. Kemana? Kemana? Kemana yang akan kita ketahui setelah dibaca. Nah, Iqra. Katerangan. Mister kanan selalu wonten ing buku karanganipun Gelem Muhammad. Bila saya sakamcanipun sami remen sedherek dhateng agamanipun Nabi Ibrahim. Saya tetap anggenipun tansah anglepataken kaumipun anggenipun sami memuti dhateng brahala. Ngatos para tiyang Arab sami muring lan boten remen dhateng piyambakipun. Saya kepaksa lajeng kesah dhateng piyambakipun. Kesah dateng piyambakipun dan kepeksa lajeng kesah miyambak ajaripun miyambak minggah dateng Redihira perlu netepi dumugi ajalipun. Nah, Mr. Cannon said, seseorang
orientalis. Nah, ada yang tahu orientalis itu apa? Orientalis adalah orang yang belajar tentang agama Islam untuk berbagai tujuan. Salah satunya untuk melemahkan Islam itu sendiri. Nah, contohnya yang dilakukan oleh Mr. Cannonsell ini. Mr. Cannonsell dalam buku karangannya, yaitu adalah The Life Muhammad, itu mengatakan bahwasanya Zaid dan teman-temannya itu samir menderek datang agaminipun Ibrahim, sangat suka dan menyukai jalan kebenaran dengan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah, dan juga diceritakan dalam kitab The Life Muhammad tersebut, Zaid tetap anggenipun tansah nglepataken kaumipun. Nah, itu Zaid bilang kalau memuja berhala, menyembah berhala itu salah. Nah, sampai orang-orang Arab gak suka dan orang Zaid itu diusir. Ya, akhirnya Zaid itu orang-orang gak suka dengan Zaid karena tiap hari diceramai aja, tiap hari disalah-salahkan, gak suka. Maka dari itu Zaid itu tadi terpaksa uzlah. Kemana? Naik gunung ke Gua Hira. Nah, sampai apa? Sampai meninggal. Naik gunung ke Gua Hira sampai meninggal. Zaid itu tadi. Nah, terus masalahnya di mana? Ikram. Mr. Cannonsell, wow. Mr. Canon, wow. Mr. Canon wau ngadahi pendakwa dumugi ajalipun. Pendakwa bilih Kanjeng Nabi nalika wonten ing Gua Hira tansah pinanggihan lan relembangan kaliyan Zaid kala wau kantos pundi anggenipun saged damel perubahan dhateng para tiyang Arab. Mr. Canon ngadahi pendakwa bilih Kanjeng Nabi kersa angger-angeraken ulangan Islam punika inggih jalaran saking tampi ulangan utawi aturan saking Zaid kasebut. Mekaten menggah pendakwa saking para kata ingkang sami boten remen dhateng agami Islam ingkang supados para kata sami pitados bilih kitab suci Al-Qur'an punika sanes wahyu keparingipun Allah kenane guru-guru namung karanganipun tiyang ing karanganipun Muhammad ingkang nampi ulangan saking Zaid. Nah, jadi masalahnya di mana? Kalau Zaid naik ke Gua Hira sampai meninggal, masalahnya di sini. Sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau juga sama-sama uzlah, berdiam diri dengan apa? Dengan berdiam diri dengan naik Gua Hira dan berdiam diri di Gua Hira. Ada yang pernah ke Gua Hira di sini? Baik, Gua Hira itu di mana? Ya tahu, di Arab. Di Arabnya di mana? Baik, di atas gunung, di bawah laut. Rizki. Di atas gunung atau di bawah laut? Di atas gunung, ya. Jadi kalau mau ke Gua Hira itu harus naik gunung dulu, ya. Nah, namanya gunungnya adalah Jabal Nur. Harus naik ke Jabal Nur yang masya Allah lumayan tinggi. Lalu di sana masuk gua dan uzlah dan bertafakkur, mencari kebenaran Nabi Ibrahim. Sama. Lalu Mr. Cannonsell mengatakan bahwasanya, Nabi Muhammad ini mendapatkan dan mendakwahkan agama Islam itu bukan asli dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan asli dari Al-Qur'an. Bukan wahyu dari Allah. Tetapi apa? Tetapi agama Islam ini adalah
agama hasil musyawarah dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Karena mereka berdua sama-sama uzlah di Gua Hira. Nah ini sama-sama uzlah di Gua Hira. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima ajaran-ajaran itu dari Zaid, bukan dari Allah. Maka dari itu agama Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad itu bukan dari Allah, nggak benar, tapi hanya ajaran dari Zaid. Nah ini, itu adalah dakwaan dari Mr. Kenensel yang ingin melemahkan agama Islam. Apakah itu benar? Ikra. Kaunian menggah pendawa punika wau sadaya boten laras. Awit Kanjeng Nabi piyambak boten nate bubar pisan pinanggihan kalian pun Zaid wonten ing Gua Hira. Langkung menawi kita sedaya pura naliti dhateng kitab suci Al-Qur'an bab enti lan entahe basa ingkang para tiyang Arab. Piyambak jamanipun Kanjeng Nabi ingkang sami ahli dhateng kaos. Kasusas serangan Arab sami ngakeni boten saged ninggali lan ngatasi dhateng sae lan edine basa. Ingkang karakter wonten ing kitab suci Al-Qur'an. Langkung datang isinipun Al-Qur'an anggenipun mengku datang pinten-pinten tuturan. Punika wau sadaya santen buktiaken lan ngadahaken bilih kitab suci Al-Qur'an punika tetep wahyu paringipun Allah sanes karangane tiyang dudu karangane Muhammad. Nah, apakah dakwaan Mr. Kenensel tadi benar? Tentunya kita jawab dengan tegas tidak. Kenapa tidak? Dalilnya apa kok tidak? Dalilnya yang pertama adalah Zaid bin Amr bin Nufail itu tidak pernah sekalipun bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bertemu aja tidak pernah, apalagi musyawarah, apalagi belajar agama dari Zaid. Nah, maka dari itu nggak bisa kalau dikatakan agama Islam itu adalah hasil ajaran-ajaran dari Zaid. Nggak bisa, karena bertemu aja nggak pernah, apalagi belajar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam kitab suci Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya mukjizatnya Nabi Muhammad adalah mukjizat yang itu abadi sampai hari ini, sampai akhir zaman nanti. Mukjizatnya yang paling besar apa? Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri mukjizatnya terletak di mana? Salah satunya adalah terletak pada indahnya sastra Al-Quran. Indahnya sastra Arab dalam Al-Quran, bahasanya sangat tinggi sekali. Maka dari itu Al-Quran tidak ada yang bisa menyaingi. Nah, kenapa kok mukjizat Nabi itu Al-Quran dengan bahasa yang tinggi? Karena ketika itu orang-orang Arab sangat suka sekali dengan syair, ya, dengan puisi, dengan syair, dengan keindahan bahasa. Pada zaman Nabi Muhammad itu turun, itu diutus. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab secara keseluruhan itu sering mengadakan lomba. Nah, lomba puisi, lomba sastra, lomba baca puisi, lomba syair, dan lain sebagainya. Maka dari itu orang yang itu memiliki syair yang bagus, memiliki puisi yang bagus, memiliki kefasihan yang bagus, wah, dipuja-puja ketika itu. Lalu suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi, dibuatlah ada yang namanya sayembara atau perlombaan di sana, di Mekah sana, oleh Quraisy.
Seketika Nabi Muhammad SAW ikut dan melantunkan surat Al-Quran. Yaitu ketika semuanya peserta berkumpul, Nabi Muhammad mengucap Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Masya Allah, indah sekali. Ini apa ini? Asing sekali, sangat tinggi sekali. Orang Arab ketika itu pada heran, kok bisa ini ngomong kayak gini? Kenapa kok bisa ngomong kayak gini? Wah, ini Muhammad ini penyihir. Muhammad ini kuhan, dukun. Bisa kalamnya itu, sastranya indah sekali. Orang-orang semua pada takjub karena tidak bisa menandingi kalamullah, lantunan Al-Quran yang itu dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang hebatnya. Maka dari itu dalam surat Al-Fatihah dikatakan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang tahu kenapa kok enggak cukup? Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanyalah kepadamu kami menyembah dan hanyalah kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa tidak cukup na'buduka? Ma makna na'buduka? Kami menyembahmu, wa nasta'inuka, dan kami meminta pertolonganmu. Kenapa kok enggak harus pakai iyyaka? Ada yang tahu? Karena dengan kalau misalkan orang Arab, Al-Quran itu ngomong na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembahmu dan kami meminta pertolonganmu. Orang-orang kafir Arab jahiliyah itu akan mengatakan, oh yes, kita akan jalan dengan Al-Quran, agama kita sejalan dengan Al-Quran. Kok bisa? Karena orang-orang Arab jahiliyah juga menyembah Allah dan juga minta pertolongan kepada Allah, tetapi lewat perantara. Perantaranya apa? Itu para berhala-berhala itu. Para berhala-berhala itu. Dan mereka juga menyembah berhala-berhala itu, orang Arab jahiliyah. Maka dari itu Al-Quran turun, Al-Fatihah itu turun dengan surat iyyaka na'budu. Hanya Engkau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang kami sembah, dan hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami minta pertolongan. Maka dari itu ketika turun surat Al-Fatihah, orang Arab jahiliyah tidak bisa. Salah ini. Gimana ini, gak terima kita kayak gitu. Maka Al-Quran sangat detail sekali sastranya, karena itu adalah yang menjadi mukjizat Al-Quran. Maka dari itu teranglah di sini bahwasanya dakwaan dari Mr. Cannonsell itu salah. Bahwasanya kata Mr. Cannonsell, Islam itu agama ajarannya Z, karena bertemu di Gua Hira, musyawarah, diskusi. Habis itu juga menimpa Allah, menerima ajaran dari Z. Nah, itu salah. Salah itu ya. Baik, yang benar Al-Quran dari Allah, agama Islam dari Allah, dan Nabi Muhammad diutus untuk menyebarkannya ke umatnya. Nah, lalu sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir, tadi sudah dikatakan bahwasanya Zaid itu beruzlah. Kenapa kok beruzlah? Karena budi pekerti, akhlak, kelakuan orang-orang zaman itu sangat bejat, ya, sangat bejat. Akhlaknya rusak, tidak memiliki tata krama, banyak melakukan pertumpahan darah, sangat rusak sekali. Bagaimana kerusakannya? Iqra.
lalampahan saya dengar bahwa orang saudara-pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rikala saudara-pun Gusti Patokan yang utawi saudara-pun Gusti Patokan kautus dening Allah ing alam dunya nalika sampun wonten negeri ageng. Ing punika negeri Persia lan negeri Romawi ingkang kalahanipun tansah kekalihipun tansah amangun yuda rebatan panguwas. Kawontenanipun tetiang ing negeri kalih punika sampun samirisa. Langkung-langkung babagan budi pekerti karisaken punika boten namung sumrambah. Wonten kalanganing tetiang lapisan ngadeg. Dalasan ingkang wonten ing lapisan tengah lan inggil ugi mekaten. Nah, pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW lahir. Sebelum lahir, ada dua kerajaan besar, yaitu adalah kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Dan diterangkan bahwasanya dalam kerajaan dua tersebut rusaklah semua budi pekerti, dari bawah sampai atas, lapisan orang-orang elit sampai orang-orang elit. Jadi seperti itu, rusak semua. Contohnya bagaimana? Kados dene ing negeri Persia wiwit saking rakyat dumugi para pangreh parajenipun sampun sami cerah apecah-pecah langkung-langkung sumiyanipun pinten-pinten golongan mazhab-mazhab lan pamanggih. Kados dene mazhabipun saking Mani lan Sang Mazhab. Sang Mani lan Sang Mazhab. Ingkang kekalihipun sami anantun lan suka ucalan bila Allah pangeranipun sampun angutus dateng piyambakipun dawuhaken dumateng ngakata bilih tiyang estri lan bondol hadape awujud punapa kemawon sampun halal sedaya. Diripun kenging tumindak saking nang ingkang Romawi pranatan babar pisan. Kawula punika ajeng anuwuhaken trisake budi pekerti wonten ing kalanganipun para ngomong wonten ing kalanganipun para pemenang. Nem-neman. Nah, salah satunya adalah di negeri Persia, kerajaan Persia. Ada yang tahu siapa raja Persia yang terkenal? Gak ada. Raja Persia yang terkenal namanya Darius. Ya. Persia ini di sana sangat rusak sekali budi pekerti. Di sana banyak terjadi perpecahan antar orang di pemerintahannya. Dan mereka di sana mengatakan bahwasannya memiliki doktrin bahwasannya tiang estri lan bondo hak darbe awujud punapa kemawon sampun halal. Dan mereka itu menghalalkan istri dan menghalalkan istri dan juga barang-barang halal, ambil jarah boleh. Jadi kayak gitu. Maka dari itu ini sangat mengerikan, sangat mengerikan. Bayangkan kalian punya istri diambil orang, mengerikan. Halal, masya Allah, mengerikan. Astagfirullah. Ini adalah yang ada di dalam negara Persia. Lalu ada juga di negara Romawi. Bagaimana? Gerak. Ing nagari Romawi ugi mekaten kawontenanipun para penganggenipun sampun pratin. Saking tindak dolim penganiaya langkung-langkung dhateng para Yahudi tawanan ingkang kala samanten kangge mengsahipun bebuyutan. Sampun kados dene kewan dipun kaniaya lan dipunya-punya.
Ugi perkawis Arab atau lan budi pekerti khususipun wonten ing pasrawungan antawisipun jalur lan wanita sampun bisa. Nah, selanjutnya adalah di negara Romawi. Di sana terjadi tindak aniaya. Bahkan nggak cuma aniaya, tapi pembunuhan. Banyak sekali terjadi pembunuhan di Romawi. Terlebih untuk orang Yahudi tawanan perang, ya, mereka nggak cuma caci maki, mereka habisi orang-orang Yahudi tersebut. Mereka habisi orang-orang Yahudi tersebut. Mereka bunuh, mereka sangat luar biasa, penyiksaannya sangat keji. Maka dari itu dikatakan di kitab ini bahwasanya sampun kados dene kewan, orang-orang Yahudi diperlakukan seperti hewan. Seperti itu. Ya. Terlepas dari memang kelakuan seperti itu, maka terlepas dari Yahudi kelakuannya seperti itu, terhadap kemanusiaan, terhadap selain orang Yahudi, ini juga melanggar kemanusiaan. Dan juga gak cuma itu. Nah, di sana juga banyak sekali pergaulan bebas antara laki perempuan. Ketemu, cocok, gas, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu, nggak ada institusi perkawinan, nggak ada apa, nggak ada gimana. Nah, makanya pergantian, maka dari itu ini tadi pergaulan bebas ini sangat mengerikan di sana. Baik, lanjut. Ingkang dirindu ugi sampun wonten kacanipun ingkang wontenipun tetiang ugi sampun bisa. Dumugi wontenipun satunggaling pranatan saking para pendeta-pendetanipun inggih menawi wonten pengantin estri saderengipun kapanggihaken kaliyan ingkang kapur. Langkung rumiyin kaladosaken dhateng pandhita ingkang supados saged tampi berkahin sang pendeta kala. Dan di negeri India, negeri Hindu, negeri India, ketika itu juga mengalami kerusakan peradaban. Tahu tidak? Pengantin baru setelah paginya mantenan, paginya mengadakan pesta pernikahan, malamnya sebelum berhubungan intim dengan suaminya, wajib berhubungan dulu dengan pendeta. Itu. Kenapa seperti itu? Istrinya itu pinjam istri orang dulu. Harus sama pendeta dulu. Nanti suaminya dapat second. Nah, kenapa seperti itu? Supaya barokah. Iya, supaya berkah. Jadi kayak gitu. Supaya berkah. Maka dari itu dia sangat mengerikan, ya. Nanti kalau sudah selesai dengan pendeta, baliklah ke suaminya. Mau ngapain terserah. Tapi kalau sudah second, nggak baru lagi, nggak segel, kan gitu. Segelnya dirusak pendeta ini tadi. Nah, inilah yang rusaknya di negeri India. Dan yang selanjutnya adalah negeri Arab. Ada apa di Arab? Iqra. Negeri Arab wontenipun masyarakat sampun saged Sangat. ing risapipun. Perkawis pabraja peperangan sabrotan film-film keras botok materi dari Israel sampun dados adat perkulinan. Langgung-langgung perkawis mengkuni berharga pipitan lan sapanunggalipun sampun ngladhi wonten ing kalanganipun masyarakat. Nah, jadi di Arab juga sangat rusak sekali. Bayangkan di Arab ketika itu istri itu atau istri orang tua, wanita itu sangat rendah sekali nilainya. Bayangkan ibu kalian atau istri dari bapak kalian, ketika bapak itu meninggal, istri itu diwariskan ke anaknya.
Jadi anaknya boleh nikah dengan ibunya dan berhubungan badan dengan ibunya. Itulah yang ada dalam Arab jahiliyah. Nah, apakah hanya itu? Tidak. Kalau di sana ada yang namanya, ketika itu ada namanya nikahur royat. Apa nikahur royat? Nikahur royat adalah seorang wanita mengibarkan bendera apa? Supaya mengetahui, supaya ngasih tahu ke orang-orang kalau siapapun boleh masuk. Gitu. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh gas. Nah, nanti setelah itu, setelah semuanya, jadi bisa bareng-bareng banyak orang. Kayak gitu. Nah, bisa. Nanti setelah hamil, semua orang yang tadi ikut berhubungan badan dipanggil, lalu diundi. Nah, kalau sudah keluar undiannya nggak bisa mengelak. Oh, ini anakmu. Seperti itu. Itu yang pertama. Dan ada juga nikah yang modelnya seperti ini. Orang Arab pengen punya anak rambutnya pirang. Nah, gimana caranya? Akhirnya seorang suami istri itu meminjamkan istrinya ke orang-orang Romawi, orang-orang yang itu berhubungan badan sampai punya anak. Nah, anaknya nanti diambil oleh yang suaminya ini tadi, supaya anaknya ganteng katanya. Nah, kayak gitu. Ini kan pemikiran gila ini ya. Pemikiran gila. Dan di Arab sana ketika itu ada yang namanya banyak sekali peperangan. Perang, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang, dikit perang, dikit bunuh sini, bunuh suku itu, bunuh suku ini, sangat banyak sekali. Dan juga ketika itu orang Arab sangat gemar dengan khamr, minum-minuman arak, banyak sekali. Khamr itu kayak air putih, kalau nggak minum nggak smile, kan kayak gitu. Kayak gitu. Lalu juga orang Arab ketika itu terbiasa karena suka perang kemana-mana, akhirnya sangat membanggakan yang namanya itu laki-laki. Kalau punya anak perempuan, malunya minta ampun. Maka dari itu karena malu, anak perempuan itu jika lahir langsung dikubur hidup-hidup. Itulah orang Arab ketika itu, dikubur hidup-hidup. Ini yang sangat mengerikan sekali. Jadi pemikiran orang Arab jahiliyah ketika itu, ya ini rusak. Ada budi pekertinya rusak. Budi pekertinya sangat rusak. Maka dari itu, dengan latar belakang ini, akhirnya nanti dari masyarakat yang bobrok ini, masyarakat yang bejat ini, muncullah sesosok reformir, muncullah sesosok pencerah, muncullah dan lahirlah sesosok yang berbudi tinggi. Yang apa? Yang nanti akan menyempurnakan akhlak. Dan ketika beliau lahir, yaitu Nabi Muhammad SAW lahir, banyak peristiwa yang sangat unik-unik sekali. Ada yang dikatakan bahwasanya ketika beliau lahir, ketika beliau lahir muncul cahaya yang sangat terang sekali sampai istana Busra. Sampai bayangkan kalau kalian lahir di dunia, terus ada cahaya yang sangat terang sekali dari kalian ini sampai Jakarta terangnya. Gimana bayangkan? Dari sini sampai Jakarta sana, ngeri kan? Masya Allah. Lalu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat unik dan di luar nalar. Apa saja peristiwa itu? Kita akan bahas pada minggu depan. Baik. Nah, hayya nakhtatim dirasatana bi qiraati kafaratil majlis. Wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.